Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Fajri Angelina dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud. Dasar dari kaidah tersebut yaitu yang pertama, dalil Al-Quran. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang kedua yaitu dalil hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari Maimunah binti Sa'ad, yang artinya, barang siapa mengembala di sekitar tanah larangan, maka ia menegakkan diri untuk jatuh ke dalamnya. Kaidah fikih tersebut yang menetapkan bahwa hukum perantara atau wasilah sebagaimana hukum yang dimaksud. Oleh karena itu, apabila hukum yang dimaksud adalah haram, maka haram pula hukum perantaranya. Tetapi sebaliknya, apabila hukum yang dimaksud wajib, maka wajib pula perantaranya. Dalam hal wasilah, pendapat Ibnu Al-Rifa'ah yang menerima dhari'ah tentang tergantung pada bentuknya. Dalam hal ini, ia membagi kepada 3 bentuk, yaitu yang pertama, sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram pula. Dan di sini berlaku penutupan atas dhari'ah. Yang kedua yaitu sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram. Di sini diperlukan kehati-hatian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan menyangkut hal tersebut. Kalau membawa kepada yang haram, maka dilakukan penutupan atau dhari'ah. Yang ketiga yaitu sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang dilarang, dan dapat pula membawa kepada yang sesuatu yang boleh. Apabila lebih cenderung kepada yang haram, dilakukanlah penutupan sarana. Tetapi jika lebih cenderung kepada yang boleh, maka dalam hal ini tidak perlu dilakukan penutupan sarana. Seseorang melakukan perbuatan muamalah, baik transaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, upah mengupah adalah dibolehkan, karena perbuatan itu adalah termasuk dhari'ah yang diperbolehkan menurut hukum asyariah. Seseorang yang melakukan perbuatan muamalah, baik transaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, upah mengupah adalah diperbolehkan, karena perbuatan itu adalah termasuk dhari'ah yang diperbolehkan menurut hukum asnya. Dan orang mukallaf yang melakukannya tidak ada niat selain menurut pengertian yang asli. Tetapi jika dilakukan dengan niat yang akan membawa kepada perbuatan yang dilarang, seperti riba, tipuan, zalim, dan barang yang haram untuk dijual belikan, dilarangnya riba, tipuan, zalim karena memiliki kemudaratan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi, maka perbuatan muamalah itu menjadi terlarang. Tapi sebaliknya, jika dilakukan dengan niat menolong orang yang sedang dalam bahaya, menolong orang yang dalam kemudaratan adalah wajib. Maka dalam hal seperti ini, melakukan perbuatan muamalah yang asalnya hanya hukum kebolehan bukan menjadi hukum wajib, karena muamalah menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang wajib. Sekian penjelasan dari saya, kaidah fikih muamalah tentang hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.